memang gambarnya nggak nampak. Bentar ini nih. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi terputus, maaf. Ini hujan Ya, Pak. Pak. Di sini. Udah nampak, Bapak Ibu? Ada. Udah Pak, udah Pak. Kita lanjutkan ya untuk kompetisi Udah. dasarnya. Ini saya ambil 1 KD, Bapak Ibu Tunggu Pak, sekalian. yang lain tolong di ini aja, yang lain tolong di mute dulu biar terdengar. Iya. Mute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan RPP saya, yaitu untuk pertemuan ke-1 sesuai dengan di modul ya Bapak Ibu, bahwasanya aturan untuk pembuatan RPP itu sudah ada. Yang pertama yaitu terkait identitas sekolah. Di situ sudah saya tuliskan sekolahnya di MTS Alisan Bulu Rampai, kemudian mata pelajarannya bahasa Arab, untuk kelasnya itu kelas 8, semesternya semester ganjil. Untuk alokasi waktunya itu untuk 1 kali pertemuan, untuk 3 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 40 menit. Kemudian untuk kompetensi intinya, ini saya sesuaikan dengan jumlah KD-nya. Karena yang saya ambil ini adalah KD-nya cuma 1, jadi saya menyesuaikan dengan KD-nya, yaitu 1 buah. Di KI 3 pengetahuannya saja, untuk prakteknya saya tidak ambil. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Untuk KI 3-nya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Kemudian kompetensi dasarnya di sini yaitu 3.3 tentang memahami fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan Bapak Ibu. Dari tes naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna. Ini saya ambil di bab 2 sesuai dengan judulnya. Yaumiyatuna. Yang melibatkan tindak tutur berterima kasih dan minta maaf dan memperhatikan susunan gramatikal jumlah ismiyah. Kemudian untuk indikatornya, ini yang pertama yaitu melafalkan mufrodat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat dan dibiasakan tanpa harokat kalau bisa. Kemudian menggunakan mufrodat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu membaca wacana teks kegiatan seseorang di sekolah. Itu ada teks al-qiraahnya seperti itu. Kemudian membuat kalimat-kalimat sederhana yang berkaitan dengan judul. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ini siswa mampu melafalkan mufrodat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat dan dibiasakan tanpa harokat tadi Bapak Ibu, yaitu dengan baik di sini catatannya. Kemudian siswa mampu menggunakan mufrodat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat dengan baik juga. Kemudian siswa mampu membaca wacana tentang kegiatan seseorang di sekolah dengan baik. Kemudian siswa mampu membuat kalimat-kalimat sederhana dengan baik. Kemudian untuk materi pembelajarannya, di sini saya tampilkan yaitu mufrodat tentang aktivitas sesuai dengan judul. Kemudian materi yang kedua yaitu hiwar, percakapan tentang keseharian sesuai dengan judul. Kemudian untuk pendekatannya, di sini saya ambil pendekatan ilmiah, saintifik, Bapak Ibu. Kemudian untuk modelnya, ini adalah cooperative learning. Karena di situ saya sisipkan untuk adanya suatu kelompok belajar nanti. Dibuat kelompok seperti itu. Kerjasama. Masih lanjut Bapak Ibu? Dengar? Ya, Lanjut. Oke. Sempurna. Metode yang saya gunakan di sini adalah ceramah sesuai dengan saya di sini. Ceramah kemudian diskusi kelompok, karena sesuai dengan cooperative learning tadi, ada kerjasama kelompok. Kemudian ada tanya jawab terkait dengan materi, kemudian ada penugasan nanti. Kemudian untuk kegiatannya, untuk kegiatan pendahuluannya, untuk persepsinya dan motivasi, yang pertama mengucapkan salam dan berdoa seperti itu. Kemudian guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kemudian tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan belajar. Kemudian dengan yang terputus Pak. Ya. Putus. Kemudian guru mempersiapkan media dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya guru menggunakan metode kooperatif antara lain diskusi yang saya gunakan di sini metode diskusi kooperatif. Education diagnosis meeting, artinya peserta didik di sini nanti akan mendiskusikan, berbincang mengenai pelajaran yang mereka bahas seperti itu. Kemudian mereka saling mengoreksi satu sama lain seperti itu. Dan lanjut untuk yang intinya, kegiatan intinya yang pertama itu mengamati.
Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberi pertanyaan. Yang pertama saya menanyakan yang berkaitan dengan materi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya siswa secara berkelompok tadi, karena tugas saya secara metodenya tadi cooperative learning, mendiskusikan materi yang terbuat di buku paket. Kemudian dengan penjelasan guru, siswa melengkapi materi yang telah didiskusikan dan yang berasal dari buku paket. Kemudian siswa membuat catatan hasil pembahasan dan penjelasan materi. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang mungkin yang belum. Aktivitas selanjutnya di kegiatan itu yaitu mencoba siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak sesuai Putus, Pak. Pak Rifki Jaringan gimana? sepertinya. Jaringan tuh udah putus. Pak Rifki? Kedengar lagi. Udah putus. Dia mau menormalkan tuh. Nampaknya punya Pak Rifki udah lebih baik. Ya bagus ini Pak. Saya pun udah minder nih. Nggak apa-apa, Pak Fadil. Halo, Kita belajar. kita Apa tadi. pula minder? Kita belajar. Sama-sama belajar. bisa dilanjut. Maaf Bapak Ibu tadi Ya, Bu. terputus Ya, Pak. jaringannya. Ya Pak Rifki lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena di sini hujan. Ya lanjut. Selanjutnya Dimaklumi yaitu Pak, dimaklumi. siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang telah dibaca tentang Yaumiyatuna, karena tadi tugasnya yaitu dalam kelompok belajar tadi saling memasangkan seperti itu kalimat atau kata acak. Kemudian siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas. Mungkin ada materi-materi yang belum jelas, saling bertanya seperti itu. Kemudian guru memberikan penguatan tentang kesimpulan. Setelah semuanya menyampaikan tugas mereka masing-masing, kelompok masing-masing, saya memberikan penguatan di hasil dari tugas mereka, diskusi secara kelompok tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, yaitu dalam kegiatan mengkomunikasikan, saya itu memberikan umpan balik seperti itu. Ya, penguatan dalam bentuk maupun lisan maupun tulisan dan lain sebagainya, dan memberikan hadiah apabila mungkin ada siswa yang bisa menjawab seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya pokoknya runtutnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke penutup. Ya. Penutupnya di sini guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat atau hikmah mempelajari materi yang telah dipelajari. Seperti itu. Jadi saya menanyakan tentang hikmah, kira-kira apa manfaat yang kita pelajari dari materi yang kita pelajari pada saat ini. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi secara klasikal, secara menyeluruh seperti itu. Kemudian guru menutup pelajaran dengan doa dan hamdalah, kemudian mengucapkan salam. Selesai untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk masalah penilaian, di sini instrumen dan teknik penilaiannya, itu kan karena tadi, jadi di dalam penugasannya saya memberikan pilihan ganda juga Bapak Ibu. Ini untuk penilaian yang tugas pilihan ganda. Jadi nama peserta didiknya nanti di bawah sini, kemudian aspek yang dinilai, mungkin di sini nanti satu-satu soal pilihan ganda ada 5 soal. Seperti itu. Bentuk tabelnya seperti ini. Dan waktu diskusi pun saya nilai Bapak Ibu di sini diskusinya. Ada nilai tersendiri. Sudah ada formatnya di situ. Seterusnya, kemudian untuk refleksi. Mungkin dalam diskusi tadi perlu dinilai Bapak Ibu. Ada yang mungkin tidak serius, itu perlu dinilai anak-anaknya. Ya. Mungkin tidak serius dapat nilai segini seperti itu. Dalam diskusi tadi. Kemudian untuk berlatih, ini ada penilaiannya seperti ini.
bisa dilihat. Kemudian saya memberikan tugas proyek Bapak Ibu dalam selesai pembelajaran itu tadi. Ada tugas proyek seperti itu. Kemudian untuk analisis dan hasil penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Kolomnya. Ini tadi kan berupa objektif pilihan ganda saya. Kemudian ada esai urian, mungkin seperti itu. Analisis dan hasil penilaiannya. Kemudian untuk program remedial dan pengayaannya, untuk remedial ini bagi siswa yang saya memberikan tugas secara khusus Bapak Ibu, yaitu dengan apa? Yaitu saya suruh untuk mengerjakan soal pilihan ganda, saya beri tugas lagi untuk yang remedial seperti itu. Tugas khusus, secara khusus. Kemudian untuk program pengayaannya, bagi siswa-siswi yang sudah mencapai di atas KKM, saya berikan tugas mandiri juga, yaitu berupa tugas proyek seperti itu Bapak Ibu. Tugas proyek saya berikan. Kemudian lanjut untuk media alat bahan dan sumber belajar. Media alat dan bahan yaitu berupa kartu gambar dan menggunakan multimedia berbasis IT atau media lainnya Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan kartu gambar juga. Kemudian sumber belajarnya itu buku paket Bahasa Arab kelas 8 Kementerian Agama RI tahun 2020. Seperti itu. Sudah selesai seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih bentuk RPP saya. Mungkin kalau ada masukan dari Bapak Ibu, saya pun seperti itulah. Baik, gimana Bapak Ibu? Kalau menurut saya Ya, itu kalau penilaian saya tuh sudah bagus jangan, namun ditambah Jangan sedikit seperti itu, tentang Bu. materi ya. ya. Gini Bu, Materi karena itu sini, tetap ditampilkan sedikit, itu ada. Ya, materi tetap memang saya tampilkan. Di awal pembelajaran saya tampilkan tentang materi mempelajari kosakata. Di sini kosakatanya itu dalam bentuk kalimat, Bu. Punya saya. Ya, langsung dalam bentuk kalimat. Jadi masuk dalam bentuk kalimat. Kemudian bentuk materi yang keduanya hiwar saya tampilkan. Percakapan. Materi yang kedua. Untuk pertemuan pertama sementara itu materi yang saya tampilkan. Pertemuan pertama. Sesuai dengan KD-nya, karena saya mengangkat KD cuma satu. Di aspek Iya, pengetahuan. maksudnya tuh materinya itu seenggak-enggaknya sampel ditulis gitu loh. Kalau seandainya maharah kiroah itu kan ditampilkan teksnya gitu loh. Terlampir mungkin ya. Terlampir. Terlampir. Kalau tidak terlampir ya nggak masalah. Nggak Cuma mungkin kan terlampirnya di belakang, paling belakang. Oke. Paling bawah, materi paling bawah. selanjutnya. Gimana yang lain? Ada masukan untuk Pak Rifki? Pak Rifki-nya lagi off. Oh. Pak Rifki. Aduh, terputus-putus terus Pak, mohon maaf. Ya, gimana Pak Rifki? Ada hal lain yang Jangan bisa salah disampaikan? RPP saya, Bapak Ibu. Terput dari RPP Bapak kawan-kawan. ya terlalu bagus, Pak. Iya, ini mungkin pula, Bu. Aduh. RPP Bapak. Karena RPT saya itu belum perfect. Halo Pak Rifki. Udah dengan pengayaan, soal pengayaannya udah ada, soal untuk Siapa tahu gitu. remedialnya udah ada juga, itu udah sempurna. Ini pemateri selanjutnya. Pak Rifki. Pemateri selanjutnya. Iya, Bu. Pak Rifki, kalau untuk soal pengayaan itu harus hot atau boleh yang biasa aja, Pak? Karena kan pengayaan HOTS, Pak. hot. High over. Karena biasa pengayaan kan untuk yang udah yang lulus KKM ya, Pak ya, Pak Rifki. Ini Ya. tuh remedial, Ya, yang pengayaan itu remedial. diberikan untuk siswa yang sudah mencapai KKM, itu juga perlu dikasih. Iya. Iya, maksudnya soalnya itu apa harus hot atau boleh yang standar aja, Pak Rifki. Kalau masalah itu kurang tahu saya. Pak Rifki, Ya? kalau untuk materi apa harus ditampilkan saat di RPP-nya? Sebenarnya untuk materi itu
Ada yang bilang perlu ditampilkan, ada yang enggak. Yang penting nanti waktu apanya. Praktek Ustaz ya. Di prakteknya sebenarnya di situ disebutkan aja udah cukup kalau menurut saya. Yang penting saya materinya menyebutkan tadi mufradat, kosakata dan hiwar gitu. Kalau ditampilkan sih ya bagus juga sih, terserah. Tabel itu juga sih. harus ditampilkan. Kalau menurut saya ya. Tabel 39 diminta materi itu Pak. Materinya ditampilkan, cuman boleh terlampir jadinya di bagian paling bawah, halaman paling terakhir gitu. Oh gitu. Ya. Di bagian paling bawah gitu. Jadi terlampir kan, terlampir berarti kan halaman terakhir gitu. Oh gitu. Iya. Dilampirkan. Untuk apanya yang kurang jelas Bapak kok nggak ada ya? Udah gimana nih, lanjut atau gimana? Udah, bentukannya nggak ada lagi. Oke, lanjut dong. Berarti kita Bu, Pak Rifki berarti hanya satu KD itu aja Ustaz ya? Iya, soalnya saya gini Pak, KD yang kedua saya gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Tidak harus ditampilkan di satu pertemuan. Jadi kalau Bapak tampilkan di sini KD-nya 2, berarti harus tercapai 2 KD itu dalam satu pertemuan. Oh gitu. iya. Iyalah, logikanya seperti itu. Kan kita menyelesaikan 1 KD ini. Kalau ditampilkan 2, berarti 2 KD itu harus selesai dalam satu pertemuan. Logikanya seperti itu. Gini Pak, kita kan KD-nya kan ada 2. KD itu kan cuma 2. Itu kalau secara prosedur konsep apanya. Kalau memang kita mau menampilkan 1 KD, Bu, di sini tetap 1 menurut saya. Kalau ditampilkan 2 harus selesai 2 dalam satu pertemuan itu. Ini saya untuk keterampilannya gitu. Ini saya dapat masukan tadi dari kawan itu kan yang udah PPG ditampilkan kedua-dua KD-nya itu tidak perlu katanya, 1 aja. Yang KD 1-nya itu dituliskan nanti di pertemuan selanjutnya seperti itu. Katanya seperti ini itu. Pak, kalau kita kan ini kan kita bersama kelasnya Pak kan kelas 8. Di kita kan ya. Di KD itu yang untuk pelajaran yang kelas 8 itu kan cuma 4 Pak ya. Ya. 4 2 kalau salah Pak. KD-nya. Nah. Tergantung pemilihan KD Bapak Ibu mau pilih yang KD yang mana gitu kan. Kalau saya KD-nya ini kan 3.3 untuk pengetahuannya, untuk yang praktik berapa ya? 4.3 ya. Saya ambil. Itu saya masukkan untuk pertemuan selanjutnya insya Allah. Pak Rifki. Ya. Seharusnya bisa juga itu Pak Rifki bagian KD. Ya masukannya. Seharusnya bisa itu dimasukkan 2, KD. Coba yang B-nya kompetensi dasar, 1 KD untuk pengetahuan, yang 1 KD untuk keterampilan. Ya kan? Keterampilan itu ditampilkan bisa. Karena apa? Karena bagian yang prosedur instrumen pada praktek itu kan arah ke KD itu. Iya, Bapak-bapak Ibu-ibu, menurutnya gimana? Menurut saya juga diletakkan. Kenapa? Karena nanti kan di pertemuan kedua kita juga masih pakai KD yang ini. Iya, nanti itu saya tampilkan di RPP yang selanjutnya. Karena saya untuk menyelesaikan ini loh. Tujuan saya kan 1 KD ini dalam pertemuan ini. Oh, kadang Pak Rifki maksudnya dia pertama untuk pengetahuan dulu Pak Rifki ya. Iya, ini mufradat dan hiwar. Pertemuan pertama saya itu mufradat dan hiwar. Kalau saya tampilkan KD-nya, saya jumlah ismiyah juga saya tampilkan akhirnya. Nggak akan selesai itu satu pertemuan. Berarti mufradat, hiwar, jumlah ismiyah nggak akan selesai 1 kali pertemuan kalau seperti itu. Ya. Jadi kita sepakati aja untuk KD itu. Ada mendemonstrasikan ya? Kita sepakati aja untuk KD itu kita masukkan dua-duanya atau 1 aja. Sebenarnya itu sama Bapak ini nggak ada. Iya, biar kita seragam gitu loh. Ya, biar kita bikinnya tuh nggak bimbang gitu loh. Memang kalau dipikir pendapat Pak Rifki itu ada benarnya juga. Ya, logikanya saya seperti itu, Bu. Sepertinya masukkan 1 saja, Pak, nggak perlu dua-duanya. Saya dapat masukan juga dari
Gak apa-apa juga Pak Mahasiswa dimasukkan PP dua-duanya. Nanti sudah dipertemuan lulus. dua-duanya ketika pembahasan. Kalau kami pertimbangan kepada format Oke, yang gimana? itu aja. Oke, Kita ikut apa bisa format. Masukkan dilanjut? saja. Jadi gimana kesepakatannya? Dimasukkan saja. Kalau menurut saya masukkan saja. Ya, menurut masing-masing saja. Menurut masing-masing saja. Atau kayak boleh juga masing-masing saja.